Bab 203. Pada saat keesokan harinya, Isabel terbangun. Dia melihat Ravindra yang tertidur pulas dengan ekspresi yang sangat puas. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan dirinya kemarin. Mengapa semua ini bisa terjadi? Bukankah Ravindra selalu bersikap dingin? Bukankah dia sangat suka mengatur-atur? Dia menari untukku dan menggodaku. Sangat memalukan. Aku yang tadi malam sangat agresif, sangat memalukan. Isabel menarik selimut dan menutup wajahnya. Dia yang sedang hamil, kenapa bisa melakukan ini semua? Ravindra membuka matanya, melihat Isabel yang malu. Dia merasa sangat senang. Dia berusaha sangat keras agar tikus kecilnya bisa agresif. Tikus kecilnya sedang hamil. Wajah dan bentuk tubuhnya bisa berubah. Jika dilihat dari luar, dia sangat mudah digoda oleh wanita lain, tetapi Ravindra hanya tertarik kepadanya saja. Walaupun wanita lain berdandan dengan cantik, untuk apa? Mereka bukanlah tikus kecilnya. Walaupun tikus kecilnya menjadi jelek karena hamil, tetapi begitu dialah yang paling cantik. Sangat menggoda. Aku takut dia menyukai pria lain yang lebih tampan dariku. Kalau Isabel tahu apa yang sedang ditakutkan, Isabel pasti akan bilang, "Ravindra, ketakutanmu berlebihan. Seumur hidupku tidak pernah melihat pria lebih tampan dari kamu." Setelah Isabel bersembunyi lama di selimut, dia sudah tidak tahan. Maka dari itu, keluar mencari udara segar. Baru saja Ravindra berniat memeluknya, Nando mengetuk pintu dan berkata, "Direktur, Nyonya, hari ini jam 7 akan ziarah ke makam." Isabel teringat. Setelah dia mendengar cerita Jenderal Ki dan Indrawati, dia berkata kepada kepala desa hari ini akan pergi berziarah ke makam. Isabel duduk dan menoleh ke arah Ravindra. Dia sudah memakai baju dan celananya. Ya Tuhan, dia begitu cepat. Untuk apa termenung? Ravindra mengambilkan baju yang sederhana untuk Isabel. Karena pergi ziarah, memakai rok pasti kurang nyaman. Maka dari itu, Ravindra menyiapkan baju Isabel yang warnanya sangat mirip dengannya. Isabel melihat baju yang disiapkan Ravindra, menarik nafas panjang di hatinya. Ternyata dia dikendalikan oleh pria di depannya. Mereka berdua beres-beres sebentar, sarapan dan berkumpul di luar. Kuburannya di bukit samping, menjaga desa demi Indrawati. Sejak kemarin, setelah dia bermimpi, Isabel sangat tertarik dengan Jenderal Ki. Dia selalu merasa Jenderal Ki ada hubungan dengannya. Ravindra, Isabel, dan Vincent berdiri di kaki bukit. Akhirnya Ravindra mengerti mengapa dilarang masuk. Ravindra tahu tujuan dari penarikan kabel. Dia juga tahu garis pengaman ini sampai di satu kuburan. Dulunya dia berpikir tidak apa-apa.
Mungkin hanya perlu memberikan sedikit uang, mereka akan mengizinkannya ke kuburan. Tetapi setelah dia menginjakkan kaki di kaki bukit, dia mulai kehilangan keinginan ini, karena letak kuburan ini sangat unik. Isabel juga terkejut melihat tulisan di kuburan. Kuburan ini menghadap ke arah kaki bukit, seperti sedang memperhatikan bawah bukit. Sampai di sini, kepala desa berkata, "Di zaman itu, kami sudah tahu kehebatannya, tetapi Jenderal Ki adalah dewa penjaga desa. Kalaupun warga kampung tidak ada hati nurani, tapi tetap tidak bisa merusak makamnya sembarangan. Kalau kami setuju penarikan kabel itu, setelah ratusan tahun, di saat kami meninggal nanti, bagaimana kami bisa menghadap penyelamat kami?" Satu kelompok lain menganggukkan kepala dan melihat Isabel. Isabel tidak berbicara, hanya melihat ke atas. Orang lain mengikutinya. Jalan ke atas sudah terbuat dari batu. Terlihat sangat rapi. Hampir setiap hari ada penduduk yang membersihkan jalan menuju makamnya. Walaupun dia sudah meninggal 300 tahun lebih, tetapi makamnya tetap saja bersih. Isabel dan Ravindra saling bertatapan dan bersama berjalan ke depan. Ada sebaris tulisan, "Kuburan suami." Tidak ada tanda lain, tetapi tulisan itu sudah cukup. Ini adalah kuburan yang dibuatkan Indrawati untuknya. Dari tulisan itu terlihat pengetahuannya sangat banyak. Nona dari keluargayan mengetahuinya tidak mungkin rendah. Hanya dari tulisannya sudah dapat mengetahuinya. Perasaannya pasti sangat sakit. Dia membuat kuburan untuk Jenderal Ki. Tuan itu juga pasti tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Tuan ini cinta mati kepada Indrawati, membuat sedih orang yang mendengar ceritanya. Karena mencintainya, maka dari itu membiarkan dia mencintai pria yang lain sudah meninggal. Pantas saja tuan ini ingin membuat Jenderal Ki meninggal. Ternyata karena di hati Indrawati masih ada pria itu dan tak tergantikan. Isabel melihat ekspresi wajah Ravindra berubah. Baru saja ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Ravindra berjalan ke depan kuburannya dan memang batu di sana. Ravindra melihat cukup lama dan akhirnya berkata, "Vincent, tiba-tiba aku merasa semua yang ada di sini tidak perlu diubah, tidak tahu kenapa." Setelah mengatakannya, semua orang terkejut melihat Ravindra. Vincent terkejut. Tidak lama kemudian Vincent berkata, "Kalau mengubah jalur memerlukan pertambahan investasi lebih dari ratusan juta. Aku yang akan membayarnya." Ravindra menjawab dengan yakin. Raisa dan Vincent terkejut. Walaupun mereka berdua sering berselisih, tetapi akhirnya saling bertatapan. Dengan ekspresi bingung, tidak ada yang tahu mengapa Ravindra berubah pendapatnya, termasuk Isabel. Setelah Isabel melihat beberapa desain, cara ini adalah paling mudah dan dengan modal kecil. Kalau merubah cara penarikan,
maka modal meningkat. Ravindra bukanlah orang yang mudah berubah pendapat. Tetapi tadi mengapa dia tiba-tiba? Ravindra tahu kekhawatiran mereka dan berkata, "Kewargayan menjaga desa ini. Aku tidak boleh merusaknya. Apalagi Isabel adalah anak dari kewargayan." Isabel merasa kata ini bukan dari hatinya. Kalau karena ini, dia sudah merubah sejak awal. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Tetapi karena dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka Isabel tidak menanyakan lagi. Karena Ravindra sudah berkata seperti itu, aku setuju saja, Vincent berkata sambil tertawa. Lagi pula yang mengeluarkan uang adalah Direktur Ravindra. Isabel berjalan ke depan, mengambil keranjang dari asistennya, duduk di sebelah kuburan dan membakarkan uang kertas kepadanya. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba dia ingin menangis. Dia berpikir dalam hatinya, mungkin terharu. Jenderal Ki, kamu menjaga desa ini, maka dari itu aku akan menjaganya bersama kamu. Isabel membakar kertas dan orang yang lain membakar dupa untuknya. Pada saat berjalan pulang, seseorang memanggil Isabel. Isabel, apakah bisa kita berbicara sebentar? Isabel terkejut melihatnya. Kalau tidak salah ingat, dia adalah ketua suku Yi. Isabel berhenti dan berkata, "Silahkan katakan." Dia melihat Isabel dan berkata, "Karena perjanjian desa ini diberikan kepada Nona, kami akan menempati janji kami. Tetapi kalau untuk mengusir desa ini..." Perkataannya terhenti. Isabel mengingat perkataan Ravindra kemarin, mungkin akan memindahkan desa ini. Desa sebesar ini, jika tiba-tiba digusur, sepertinya akan sulit. Walaupun jarak dari kota sedikit jauh, jalan juga kurang bagus, tetapi mereka sudah hidup turun-temurun di sini. Mereka juga tidak ingin pindah dan hidup dengan dunia luar. Vincent pernah mengatakan kepadanya, ada puluhan suku di sini, maka dari itu sangat sulit mengatur desa ini. Tetapi setiap kelompok ataupun negara memang sangat sulit diatur. Isabel mengerti maksud dari ketua suku. Isabel berkata dengan suara pelan, "Karena aku juga berasal dari kewargayan, aku juga bertanggung jawab menjaga desa ini." Isabel memegang gelang di tangannya, walaupun ini adalah syarat yang diberikan kewargayan kepadanya, tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab. Dia juga mempunyai tanggung jawab menjaganya. "Bapak tenang saja. Setelah pulang dari sini, saya akan mencoba merubahnya. Di sini juga sangat baik. Tidak perlu pindah keluar." Isabel melanjutkan, "Aku akan berusaha." Mendengar perkataan ini, ketua desa ini menjadi senang. Sepertinya beberapa ketua adat dan ketua desa sudah sepakat. Isabel tersenyum. Ravindra melihat semua itu, tetapi dia tidak menanyakan apa yang terjadi. Saat ini seorang anak muda berlari dan berteriak, "Kepala desa, ketua adat, ada masalah lukisan di tempat penyimpanan
abu hilang.